Wujud. Wujud. Pergilah, Ning, kalau kau ingin tetap pergi. Iya, Pak. Kenapa ini? Kenapa? Kamu pasti dalam bahaya, Ning. Kamu pasti dalam bahaya. Tidak! Jangan! Tidak! Jangan! Jangan! Ampun! Itu dia! Tangkap! Kembalilah ke wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah ke wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harapan kita sebagai manusia, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak lupa untuk senantiasa bertasbih, lalu tasbih ini menjadi penolong buat kita. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, kita adalah manusia yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah. Bumi menjadi hamparan, langit menjadi atap. Dari langit Allah turun air. Kemudian tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Allah ciptakan akal. Dengan akal ini lalu manusia mempunyai tugas untuk berpikir. Kenapa tidak berpikir? Kenapa menghinakan diri? Merendahkan harkat dan martabat menjadi binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Ya, Nyipri monyet itu memang tanggung jawab berdua, Ning. Tanggung jawab suami istri yang hasilnya dinikmati berdua. Nah, kamu bisa lihat kan rumah besar ini? Ini karena kebaikan Raja Monyet, Gua Monyet Mereh. Net, ini sih istana, bukan rumah. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Ke kantor. Kantor? Jadi, kalian punya perusahaan? Ya punya, tapi punya-punyaan. Perusahaan punya-punyaan gimana? Ya, itu kan hanya untuk menutupi ngipri yang kita lakukan. Kalau enggak, nanti apa kata orang melihat kekayaan kita? Oh, iya ya. Nah, sekarang bagaimana? Kamu ingin tetap miskin seperti sekarang? Punya suami yang hanya kuli bangunan, yang penghasilannya tidak tetap? Atau tentu saja aku mau, Net. Jadi orang miskin itu
sakit, tersiksa, dan selalu dihina banyak orang. Kalau gitu, aku yang akan mengantarmu ke sana. Bicarakan dulu sama suamimu ya. Iya, Net. Makasih ya, makasih. Apa nih? Kamu ini bicara apa? Mas, Neti dan Herman dulu juga tinggal di gubuk kayak kita ini, Mas. Mereka dulu juga sangat miskin seperti kita. Mas Hermannya itu pernah bekerja jadi kuli di pelabuhan. Jadi tukang tambal ban. Pernah jadi tukang cuci mobil, Mas. Terus kalau si Netinya itu, dia juga pernah jualan gado-gado, Mas. Tapi sekarang, Mas, kalau kamu lihat rumahnya si Neti, ubinnya bisa buat ngaca, Mas. Nggak kayak gini. Ning, lalu apa mau kamu? Kamu mau kita seperti mereka, begitu? Ya apa salahnya sih, Mas? Apa salahnya kita ikuti jejaknya Neti? Kalau itu bisa bikin kita kaya, Mas. Kita kan bisa ninggalin kemiskinan yang terus-menerus melilit kita kayak gini. Istighfar, Ning. Kamu itu harus istighfar. Kemiskinan kita ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita semua harus sabar. Sabar gimana lagi, Mas? Hah? Sabar sampai kita diusir dari rumah ini karena udah nggak bisa bayar sewa lagi? Iya, Mas, hah? Sabar sampai anak-anak kita itu dikeluarkan dari sekolahnya karena nunggak SPP selama 4 bulan, hah? Iya, maunya begitu? Hah? Mas, orang sabar itu ada batasnya, Mas. Masa kita udah susah makan tiap hari, kita masih harus sabar sih, Mas? Saya mau ke terminal sekarang. Di sana saya akan jadi kuli angkut. Upah jadi kuli angkut itu nggak akan merubah hidup kita, Mas. Mas, mendingan sekarang kita ke rumah Neti aja. Kita terima tawarannya. Terus biar dia yang nganterin kita ke Kuncen. Tapi Mas, kalau emang syarat-syaratnya berat, kita batalin aja. Gimana? Setuju? Tidak berat syarat-syaratnya. Mereka ingin tahu, apa sih yang dimaksud nggak berat itu, Mbah? Tidak berat. Pertama-tama kalian harus nyirih. Sebagai tanda diterimanya kalian menjadi keluarga besar Raja Siluman Monyet Merah. Ayo. Kalau kalian ragu, silahkan keluar. Masih banyak tamu yang harus kulayani. Iya, Mbah ya. Kami akan nyiri sekarang. Aku mewakili Yang Mulia Raja Siluman Monyet Merah. Nyirih bersama kalian. Setelah ini, kita ke pancuran Rupo Rewondo untuk membasuh muka kalian sebagai syarat yang kedua. Pancuran Rupo Rewondo, Raupono Raine Ningsih lan Yanto, supaya dadi siji karo Rupo Rewondo. Ing praenane Yanto lan Ningsih sakloron. Basuh muka kalian.
Basuh lagi muka kalian. Sekarang mundurlah. Balikkan badan kalian. Tidak usah takut. Mereka gembira menyambut kedatangan kalian. Menjadi anggota baru keluarga mereka. Kasih salam. Tidak usah takut. 10 dari mereka semua akan menjadi penjaga rumah dan pengawal kalian yang setia. Kalau pintu gua ini terbuka, itu berarti kalian diterima untuk nyepi selama 7 hari 7 malam. Oleh karena itu, berdoalah agar Raja Siluman Monyet Merah mengabulkan permintaan kalian. Iya, Mbah. Kalian diterima. Ayo, aku antar masuk. Kalian harus nyepi di ruangan ini selama 7 hari 7 malam. Kemudian makanlah pisang ini sebanyak-banyaknya yang khusus disediakan untuk kalian. Kumpulkan di sini kulit-kulit pisang yang kalian makan. Dia akan berubah menjadi lembaran-lembaran uang yang merupakan harta kekayaan kalian yang pertama. Paham? Paham, Mbah. Paham, Mbah. Baiklah kalau begitu. Aku keluar dulu. Pintu gua akan tertutup lagi. Pintu gua akan terbuka pada hari ke-7. Sampai nanti. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Mbah. Ayo, Mas. Cepat makan pisangnya. Ayo. Iya, iya. Ning, bangun, Ning. Pintunya terbuka. Ini berarti sudah hari ke-7, Mas. Iya. Mas, tapi tasnya belum penuh. Iya. Itu artinya rezeki kalian hanya sebatas itu. Sekarang angkat tas itu dan bawalah pulang. Dalam perjalanan nanti, kulit-kulit pisang itu akan berubah menjadi lembaran-lembaran uang yang merupakan kekayaan kalian yang pertama. Ibarat kredit, kalian dihutangi lebih dahulu. Setelah kalian menikmati harta kekayaan itu, barulah yang mulia Raja Siluman Monyet Merah akan meminta imbalan pada kalian. Imbalannya apa, apa, Mbah? Anak pertama kalian.
Itu kan Yono, Mbah. Itu Yono, Mbah. Yono. Kehilangan anak pertama memang berat. Tapi kalian kan masih punya anak kedua. Bahkan mungkin nanti kalian akan punya anak ketiga atau keempat. Iya, Mbah. Tapi Kekayaan yang melimpah tidak akan membuat kalian merasa sangat kehilangan. Kalian pasti belum membayangkan berapa banyak uang yang akan kalian bawa kalau hitungannya sebanyak kulit pisang yang kalian tumpuk. belum, Mbah. Tapi itu pasti banyak sekali. Maka dari itu, cepat kalian pulang. Biar kalian bisa cepat-cepat menghitung berapa banyak kekayaan kalian. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Iya. Mas! Mas! Cepat bangun, Mas! Uang! Mas! Cepat sini! Uang, Mas! Wah. Kita kaya, Mas! Kita berhasil! Kita Uang kaya. banyak! Kita berhasil, Mas! Kita jadi orang kaya, Mas! Nanti tetangga pada bangun. Uang dari mana itu, Pak? Bapak sama Ibu kerja di luar kota ya? Sayang, sini. Kalian berdua jangan tanya dari mana uang ini. Pokoknya besok kalian sekolah lagi dan uang SPP akan Ibu bayar. Kalian besok akan pakai baju baru, sepatu baru. Ya, dan kita akan pindah dari sini, tinggal di rumah yang lebih bagus dari ini, ya. Silakan. Sudah. Silakan duduk. Seperti yang kalian tahu, CV Agung Widodo ini adalah perusahaan baru. Saya sebagai pimpinan perusahaan mengajak saudara-saudara untuk ikut mengelola perusahaan ini. Dan tentunya, saya sebagai pimpinan perusahaan mengharapkan saudara di bagian pemasaran, penanggung jawab harian dan pelayanan bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Jalankan usaha ini dengan semaksimal mungkin. Karena modal yang saya tanamkan di perusahaan ini cukup besar. Akhir kata dari saya, selamat bekerja dan maju terus CV Agung Widodo. Hidup CV Agung Widodo! Hidup! 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 Hidup CV Agung Widodo! Hidup Pak Yanto Widodo! Hidup! Nama kamu pakai Widodo di belakangnya. Iya, supaya terlihat sedikit wibawa. Gak apa-apa kan? Itu dia yang kucari.
Ma, Ya? sini dong. Kita sarapan sama-sama yuk. Iya, Pak. Tidak. Tidak. Aku tidak mau mengalami hal seperti ini. Tidak. Jangan sampai hal ini menyerang diriku. Tidak. Kenapa korannya dibakar, Pak? Nggak apa-apa kok, Ma. Tapi kan aku belum baca. Ya, itu kan lebih baik. Apa yang lebih baik? Pokoknya Papa minta Mama jangan membaca koran hari ini, ya. Pak, kenapa korannya dibakar? Hah? Emangnya ada yang salah sama koran itu? Pak, Mama lagi ngomong. Tolong dijawab pertanyaan Mama. Pokoknya, Papa nggak mau Mama membaca koran hari ini. Mengerti? Iya, halo? Iya, betul. Iya. Sebentar lagi saya berangkat. Baiklah. Mari. Ma, Papa berangkat dulu ya. Ada tamu. Iya. Aduh, siapa tuh yang bakar koran di sini? Bisa bakar rumah kalau begini caranya? Aduh. Mati kowe ya. Mati kowe. Mati. Kenapa, Bi? Teriak-teriak? Sudah padam. Tadinya kalau terlambat, wah apinya bisa kemana-mananya. Terus sekarang korannya habis terbakar semua? Sudahnya. Sekelompok kera menyerang juragan beras, Bu. Ini peringatan bagi orang yang suka ngipri monyet, Bu. Makasih, Bu. Cepat jalan, Pak. Baik. Menyerang juragan beras. Benarkah Marwan korban ngipri? Bapak kan langganan koran itu, Bu. Kenapa masih beli lagi? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Jalan aja yang bener. Nanti mobilnya nabrak lagi. Baik, Bu, baik. Bu, kenapa, Bu? Tidak. Ibu kenapa? Enggak. Saya nggak apa-apa. Ibu yakin nggak apa-apa? Iya, benar. Udah, Bapak jalan aja yang benar. Iya, baik, Bu. Maaf, Bos. Mobil pickup ini untuk membawa salah satu karyawan kita yang kecelakaan, Bos. Mari, Bos. Ayo, cepet. Ayo, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Dia bagian umum, Pak. Dia tersengat listrik ketika membutuhkan atap pabrik, Pak.
Mudah-mudahan mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Ini bagaimana, Pak? Iya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Pak, kami pergi dulu, Pak. Cepat sana, cepat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Saya cuma mau mengingatkan kalau siang ini ada tes mesin baru di pabrik. Ya, sudah. Jangan! Terimalah pembalasanku, Bayanto. Terimalah pembalasanku! Jangan! Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Ada apa? Maaf, Pak. Ada telepon dari Pak Singgi, kepala bagian personalia, Pak. Pak Singgi. Iya. Iya, kamu boleh keluar. Keluar. Halo. Halo. Aduh, Pak. Ada berita buruk, Pak. Sodik, Pak. Sodik meninggal, Pak. Meninggal. Dan perlu Bapak ketahui, ada sesuatu yang aneh dengan Sodik, Pak. Apanya yang aneh? Mukanya berubah menjadi seperti monyet, Pak. Dan sangat mengerikan, Pak. Mukanya berubah seperti monyet. Iya, Pak. Iya, sangat mengerikan, Pak. Akhirnya siapapun bisa melihat apa yang kulihat. Lalu bagaimana, Pak? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kalau begitu tidak usah dibawa ke rumah sakit. Bawa saja dia langsung pulang ke rumahnya dan berikan keluarganya dana santunan perusahaan. Oh ya, bilang pada istrinya, nanti malam saya akan datang melayat serta membawakan uang lebih besar daripada dana santunan perusahaan. Paham? Baik, Pak. Siap, Pak. Baik. Mas, ayo. Kita tidak jadi ke rumah sakit. Kita langsung saja ke rumah Pak Sodik. Kenapa, Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Ini Baik. perintah bos. Ayo, cepat. Ayo. Pak,
Ma, Papa akan melarang Mama membaca koran ini. Karena Papa khawatir nanti Mama jadi takut dan berpikir kalau kita akan mengalami nasib yang sama seperti juragan beras ini. Kalau kita tidak melanggar janji, kita tidak mungkin seperti itu, Pak. Iya. Kamu benar, Ma. Ya sudah, Papa masuk dulu ya. Bina. Ada apa, Mas? Ada apa? Bilang Nyonya kalau Den Yono sakit. Sakit apa, Mas? Sudah, bilang saja begitu, sakit. Iya. Den Yono. Neng, lepas dulu, Neng. Biar Pak Jarod bawa ke dalam. Neng. Den. Sudah, Neng. Neng. Sudah. Aden, kenapa, Den? Yono, kamu kenapa, Nak? Pak Jarod, Yono kenapa? Saya tidak tahunya. Tadi dia menjerit-jerit lalu sekarang kejang-kejang. Yono kenapa sayang? Kenapa, Nak? Iya, Nak. Yono kamu kenapa sayang? Apa nih? Yono kenapa? Pak, Yono kejang-kejang, Pak. Dia ketakutan seperti melihat sesuatu. Ning, tenang nih. Jangan panik seperti itu. Hah? Ingat, jangan kabarkan keadaan Yono kepada siapapun. Sekarang juga saya akan pulang. Paham kamu, Ning? Iya, Pak. Ya sudah. Ini pasti ada hubungannya dengan imbalan yang diminta Raja Siluman Monyet Merah. Ya, pasti. Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa harus Yono? Jangan ke sini. Yono, jangan jemput aku. Yono, kamu kenapa sayang? Yono, kamu lihat apa? Apa yang bikin kamu takut sayang? Jangan bawa aku. Tidak. Tidak. Yono, kamu lihat apa? Bawa aku. Kamu kenapa? Apa yang kamu lihat sayang? Itu mereka banyak sekali. Apa yang kamu lihat? Itu mereka banyak sekali. Itu mereka kayak gini sayang. Sadar. Mereka. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Sadar Yono. Yono. Kamu lihat apa itu itu. Ada apa, Ma? Ma, Yono dari tadi kejang-kejang. Ayo kita bawa ke dokter. Iya, Ma. Mama tenang. Bi, tolong ajak Menyanti keluar ya. Kamu keluar dulu ya, sayang. Papa mau menolong Yono ya. Jangan menangis ya. Apa yang kamu lihat? Iya. Kamu keluar dulu ya. Mereka banyak sekali. Yono sadar. Mama. Yono, tenang dong, Ma. Gimana bisa tenang? Anak kayak gini kok bisa tenang? Kita bicara setelah mereka keluar. Mengerti? Tenang, Ma. Kasihan Mas Yono. Kita keluar sana. Kenapa Papa nyuruh kita keluar, Pi? Kenapa? Bibi juga enggak tahu, sayang. Sekarang Yanti dan Bina sudah tidak ada. Tolong Papa katakan yang sejujurnya, Pak. Ma, haruskah Bina dan Yanti tahu kalau yang kita bicarakan tentang imbalan yang harus kita bayar kepada Raja Siluman Monyet Merah? Tidak, Pak. Pokoknya tidak. Yono tidak mungkin mati sekarang dan aku tidak mungkin menyerahkan Yono, Pak. Pokoknya tidak. Ma, perjanjian tetap perjanjian. Kita tidak bisa mengingkari. Tidak.
Yono. Yono. Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Sudah lama. Pak Kiai, ini kain kafannya. Iya. Ini kain kafannya, cepat kerjakan agar jenazah bisa segera disolatkan. Insya Allah, Pak Kiai. Kedengarannya suara jenazah. Iya, memang suara jenazah. Benar kan? Iya, memang benar. Saya lapor pada Pak Kiai dulu. Iya, iya Bang. Pak Kiai, ada apa? Ada suara monyet dari jenazah Nak Yono, Pak Kiai. Astagfirullah. Apa katamu? Ada suara monyet? Betul, Pak Kiai. Astagfirullah. Jangan-jangan itu suaranya Yono, Mas. Jangan sampai yang kita dengar ini adalah suara Yono. Jangan. Coba. Tapi itu benar suaranya Yono, Mas. Pak Yanto itu mirip monyet. Iya, Mbak Yu benar. Dan kelihatannya Yono itu yang jadi korbannya. Kasihan Yono ya, Mbak Yu. Iya. Pak Kiai, bagaimana? Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jenazah Nak Yono dikembalikan seperti semula. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kalian ini bagaimana sih? Hah? Pura-pura tidak tahu isi perjanjian atau memang sengaja mau cari perkara? Sudah diberi kekayaan melimpah, kok bingung putra pertamanya dijemput? Apa kalian tidak ingat isi perjanjiannya? Setelah kalian sekeluarga menikmati harta kekayaan itu, maka anak pertama kalian akan dijemput dan dijadikan keluarga besar monyet Miri. Ingat perjanjian itu. Tapi Mbah, Yono anak kami itu anak pintar, Mbah. Yono itu... Biar bagaimanapun, Yono itu sudah kalian kuburkan. Iya kan? Iya. Iya, Mbah. Percayalah, Yono pasti lebih senang berada di lingkungan yang baru. Dan jangan khawatir, setahun sekali kalian bisa bertemu untuk saling melepaskan rindu. Setahun sekali, Mbah. Iya. Setahun itu bukan waktu yang sebentar, Mbah. Betul, Mbah. Tapi dalam setiap tahun penantian kalian bisa menambah harta kekayaan kalian. Itu sebagai imbalannya. Caranya bagaimana, Mbah? Di dalam diri kalian sudah mengalir darah siluman monyet Miri. Kalian bisa merubah diri kalian jadi siluman monyet dan bisa mencuri uang sebanyak yang kalian mau. Tapi ingat, jangan sampai kalian pergi berdua.
salah satu harus menjaga sentir Jogo Jiwo. Jangan sampai goyang atau mati. Goyang berarti dalam bahaya. Dan mati adalah kematian. Tapi kami belum punya sentir Jogo Jiwo dan mantra-mantranya, Mbah. Iya, Mbah. Jangan khawatir. Sebentar lagi kalian akan kuberikan sentir Jogo Jiwo. Berikut japa mantranya. Getih siluman kan nyababke ngilang. Manjing-manjingo ing ragane Yanto Widodo. Wujud. 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 Sudah, Mas. Sekarang saatnya Mas untuk bekerja. Iya, Ning. Iya. Ingat, walaupun kamu monyet, kamu adalah monyet siluman. Kamu bisa masuk kemana aja. Sekarang kamu berangkat dan hati-hati. Tugasmu jaga sentir, Ning. Jaga sentirnya. Dan jangan kemana-mana. Akan aku jaga sentir Jogo Jiwo ini sebagai tanggung jawabku. Tenanglah, sentir. Tenang. Hati-hati. Bagaimana? Kamu sudah dapat sasarannya? Di mana tempat uang disimpan?
Kalau kamu lihat sinar hijau menyala, disitulah uang itu disimpan. Cepat masukkan tangan. Ambil uangnya. Bapak? Is, Bapak bangun, Pak. Pak, bangun, bangun. Pak. Ada apa sih, Bu? Pak, lihat, vas bunganya jatuh. Iya ya. Kok bisa jatuh? Pak, kainnya kenapa jadi tertutup? Mas, kamu di mana, Mas? Mas! Tidak, mereka tidak melihatku. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweet Salve. Daun sirihnya bergerak. Kalau daun sirih itu bergerak, berarti usaha suamimu berhasil. Cepat panggil pulang suami. Usaha kita berhasil, Mas. Cepat pulang. Usaha kita berhasil. Usaha kita berhasil, Mas. Cepat pulang, Mas. Aneh, Bu. Tapi berangkasnya masih terkunci, Bu. Ada monyet! Ada monyet! Ayo, Bu. Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! 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 Ada monyet! Ada apa? Ada monyet, Pak. Dari pintu depan lari ke pintu gerbang, Pak. Lalu kabur. Pasti kamu ketiduran ya? Mimpi kamu ya? Tidak, Pak. Saya sungguh-sungguh melihatnya. Pak, ini pasti ada hubungannya dengan vas bunga yang jatuh di kamar. Kok kamu bilang begitu? Coba Bapak buka dulu berangkasnya. Uangnya masih ada atau tidak? Hah, mana mungkin? Mana mungkin monyet bisa mencuri? Bisa saja monyet itu monyet jadi-jadian, Pak. Monyet siluman. Pasti salah satu tetangga kita ada yang ngipri monyet, Pak. Tunggu sebentar, Bu. Iya. Giman, cepat ke pos ronda. Bilang kalau di rumah kita dimasuki monyet jadi-jadian. Iya, Bu. Cepat. Iya, Bu. Masa iya sih bisa hilang? Kurang ajar! Bu, uang kita hilang, Bu. Mas, cepat pulang, Mas. Kamu tidak ingin melihat hasil yang kita dapatkan, Mas. Cepat pulang, Mas. Kita dapat uang banyak. Mas.
Kamu tahu nih, ini uang papa ambil dari lemari besi nih. Kalau melihat hasil seperti ini, kita tidak akan miskin nih. Kita tidak akan miskin. Iya Mas, tapi masih ada yang kurang. Apanya yang kurang? Apa Mas tidak lihat ada barang-barang lain di lemari besi itu selain uang-uang ini? Ya, tentu saja papa melihatnya. Misalnya apa Mas? Lempengan emas, perhiasan, dan surat-surat berharga. Kenapa Mas tidak ambil semua lempengan emas dan perhiasan-perhiasannya itu, ha? Padahal barang-barang itu ada di dekat uang yang Mas ambil, iya kan? Iya. Kenapa papa tidak mengambil semuanya ya? Kalau begitu aku saja. Biar aku yang pergi dan mengambil lempengan emas dan juga perhiasan-perhiasan itu. Tapi itu kan... Tentu saja aku tidak akan melakukannya sekarang, sayang. Aku akan melakukannya di kesempatan yang akan datang. Pak! Pak, tunggu, Pak. Ada apa lagi sih, Bu? Kalau Bapak pergi ke kelurahan hari ini, katakan sama Pak Lurah agar urusan ngipri monyet ini segera diselesaikan. Kalau tidak, aku dan ibu-ibu arisan yang akan ke rumah Yanto Widodo untuk membuat perhitungan. Iya, aku ngerti. Tapi Ibu tidak usah bawa-bawa ibu arisan sebanyak itu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya, Pak. Mbak Yu, pasti ada hubungannya dengan ngipri monyet. Iya kan? Tuh kan. Iya, gaji karyawan untuk sebulan semalam dicuri. Apa nggak kesel? Besok mau dibayar lagi. Pasti yang nyuri Yanto Widodo. Bu Siska, jangan nuduh sembarangan gitu. Saya nggak nuduh sembarangan, Mbak Yu. Saya tahu persis siapa yang namanya Yanto Widodo itu sebelum ini. Dia dulu miskin sekali. Saya tahu kampung asalnya sebelum dia pindah ke sini, Mbak Yu. Yang namanya Yanto itu dulunya kuli, Mbak Yu. Kuli. Bagaimana mungkin kuli bisa menjadi kaya kalau nggak ngipri? Mbak Yu, jangan nuduh sembarangan gitu kalau nggak ada bukti. Saya memang nggak bisa nunjukin bukti-bukti. Tapi beberapa orang pinter yang saya kenal bisa melihat kalau rumah Yanto Widodo itu dijaga monyet jadi-jadian. Oh, begitu ya. Saya bisa saja dan mau melihat apa benar yang namanya Yanto Widodo itu benar-benar ngipri monyet seperti yang dituduhkan kepadanya. Dan saya bisa saja memaksa dia mengakui perbuatannya dan menyerahkan kembali uang yang diambil. Termasuk menangkap monyet-monyet yang jadi pengawalnya itu. Terima kasih, Nyi Gamprit. Berarti saya datang pada orang yang tepat. Ya, tapi Jerbasuki Mowobeo. Oh, iya. Berapa saya harus membayar, Nyai? Oh, kalau uang itu bukan untuk saya, Pak Salyo Pramono. Tapi untuk beli madat, kemenyan, dan beli... Iya, berapa? Kalau soal itu, lebih baik kita bicarakan di dalam. Iya. Maju. Lihat Pak Salyo. Lihat. Secara kasat mata, kita memang tidak bisa melihat. Kalau di atas genteng, di halaman rumah itu, banyak bertebaran monyet-monyet siluman itu. Iya, Nyi. Tapi saya tidak melihat apa-apa. Minumlah. Dan usapkan setetes ke dahimu. Sudah. Pejamkan matamu. Buka. Lihat ke depan. Saya percaya, Nyi. Percaya kalau rumah itu dijaga monyet? Percayanya. Kalau dihitung-hitung, ada 10, Nyi. Sekarang pejamkan matamu lagi. Buka. Loh, kemana monyet-monyet itu, Nyi? Tidak kelihatan lagi. Iya. Dan sesudah nanti malam, monyet-monyet dari Gua Meri itu sudah tidak akan kelihatan lagi. Iya, Nyi.
Saya rasa sudah cukup. Ayo Panjul. Jalan, Pak. Sekarang coba Mama jelaskan ciri-ciri kedua orang tadi yang Mama lihat. Yang satu itu tinggi, gagah, dan alisnya agak tebal. Itu pasti Pak Salyo Pramono. Ada satu lagi, Pak, perempuan. Pakaiannya serba gelap. Dia berkursi roda. Dan, oh ya, ada laki-laki, Pak. Kayaknya pembantunya yang mendorong-dorong kursi rodanya, Pak. Itu pasti dukun atau orang pintar. Ya sudah, Mama di sini saja. Papa ada urusan sebentar, ya? Iya. Ya, benar. Orang yang di kursi roda itu memang dukun. Namanya Nyi Kamprit. Kelihatannya korbanmu membayar Kamprit untuk membongkar apa yang telah kamu lakukan. Jadi bagaimana, Mbah, kalau... Jangan khawatir. Kalau sampai dukun itu benar-benar datang, aku yang akan menghadapinya. Gantung kalung itu di atas pintu rumah. Kalau sampai dukun itu benar-benar datang, maka kalung itu akan memberi tanda padaku. Gantung hari ini juga, setelah matahari terbenam. Hari ini juga, Mbah? Iya. Kelihatannya malam ini Nyi Kamprit akan membuktikan kehebatannya. Baik, Mbah. Akan saya laksanakan. Bukalah gerbangnya. Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Aku mau masuk dengan sejuk. Shh, jangan berisik. Jangan sampai Nyi Kamprit tahu kalau kita kemari. Iya, Bu, kami mengerti. Iya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Yanto Widodo dan istrinya yang so cantik itu akan dipermalukan. Ayo cepat kemari. Jangan sampai ada yang terganggu. Jangan sampai ada yang terbangun. Bukalah gerbangnya. Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Aku mau masuk dengan sejuk. Jangan ada yang terganggu. Jangan ada yang terbangun. Lepaskan Panjul. Bagaimana? Kita masuk ke sana. Kok malah maju? Mundur. Jangan merusak tontonan yang luar biasa ini. Cepat mundur. Ayo turun. Serang aku. Pak, cepat sini, Pak. Lihat itu, Pak. Nyi Kamprit sudah sampai di halaman. Iya, Nyi Kamprit sudah berhasil masuk. Tapi mana Mbah Buyutnya ya? Kok tidak datang? Ayo
turun! Serang aku! Ayo, tampakkan dirimu, monyet-monyet. Bibi masuk ke dalam aja. Bibi jaga Yanti ya. Aduh. Pengen lihat juga. Aduh, sudahlah Bi, masuk ke dalam aja. Kunci pintu ya, Bi ya. Keluar kamu! Ayo turun! Serang aku! Atau sujen-sujen ini akan menembus dadamu! Kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagaimana ini, Mas? Mbak Buyut kok belum datang, Mas? Bukalah pintunya. Kau kaget melihatku, Kangrit. Jadi, Yanto Widodo itu pengikutmu? Kau tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup seseorang. Ini, ku kembalikan sujenmu. Kenapa bisa jadi begini? Bagaimana sih, Bayu? Dukun kita kok kalah sih? Iya, bagaimana sih ini? Kenapa kemari? Ini bukan tempat arisan, Bu. Apa? Aduh, saya nggak ngerti. Lebih baik urus majikanmu. Sana cepat. Yanto, Ningsih, keluarlah. Lihat, Mbah akan mempermalukan mereka. Hei, bawa pulang dan kuburkan baik-baik majikanmu itu. Lihat, lihat. Siapa sebenarnya yang monyet? Yanto Widodo dan istrinya? Atau mereka? Hah? Pak, sudah ibu-ibu, ayo tinggalkan tempat ini. Iya, iya, ayo. Pak, bagaimana ini? Ya sudah, ayo. Tidak usah takut. Tidak ada lagi yang akan bisa menghalangi langkah kalian. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbak. Oh la la.
Ini dia yang bikin rebutan. Baiklah, karena keresahan tentang nyipri monyet sudah benar-benar mencekam wilayah kita ini, saya kira tidak ada salahnya kalau kita bertindak. Iya Pak Kiai, saya juga sudah siagakan keamanan 1 kali 24 jam penuh untuk menjebak dan menangkap monyet itu. Hanya dengan kekuatan, kita tidak mungkin bisa menangkapnya, Pak Lurah. Lalu, dengan apa Pak Kiai? Insya Allah, dengan ayat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita akan berhasil, Pak Lurah. Saya akan cincang kerajaan jadian itu, Pak Kiai. Inilah yang harus saya ingatkan pada kalian. Menangkap monyet itu bukan untuk menyiksa atau membunuhnya. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh si pengipri salah. Ia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga melanggar hukum tatanan kehidupan kita. Hukum Allah. Biarlah Allah yang Maha Penentu yang melakukannya. Hukum dunianya kita serahkan pada penegak hukum. Mohon ini dipahami. Semuanya sudah aku persiapkan, Pak. Ma, suasana kan belum reda, Ma. Jadi jangan sekarang dong, Ma. Malam ini malam baik, Pak. Hari baik. Malam Jumat Kliwon. Dan malam ini saat yang tepat untuk melakukannya. Ma, dengarkan Papa dong, Ma. Kalau Papa tidak mau, aku saja yang pergi. Papa minta sama Mama, tolong dengarkan Papa sekali lagi. Kalau suasana sudah reda, baru kita beraksi, Ma. Ya? Ini sudah bulan ketiga sejak Mbah Bu itu mempermalukan Nyi Gamprit, Pak. Jadi percayalah suasana sudah reda. Orang-orang sudah tidak akan membicarakan lagi. Sekarang ayo kita buktikan kalau kata-kata Mbah Buyut itu benar. Ya? Kata-kata apa? Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita. Ayo, Pak. Baca mantranya. Ayo. Ayo, Pak. Cepat. Cepat bacakan mantranya dan nyalakan sentirnya. Atau aku yang baca mantranya sendiri dan aku jalan sendiri. Baiklah. Getih siluman monyet mere. Getih siluman kang nyaba aking ngilang. Manjing-manjing ing raga ningsih bojoku. Wujud. 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 Pergilah kalau kau ingin tetap pergi. Iya, Pak. Hati-hati nih. Hati-hati. Sudah sampai di mana, Ning? Kalau kamu mau ke rumah Slayu Pramono, lebih baik lewat pintu depan. Tapi sebaiknya kamu jangan ke tempat yang sama. Berbahaya. Nggak apa-apa, Pak. Sini. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Jadi-jadian itu masuk ke dalam. Cepat panggil yang lain dan lapor Pak Kiai. Iya. Ayo, cepat. Iya, Bang. Ayo. Ini pasti ruang tengah yang dikatakan oleh Mas Yanto.
Sekarang tinggal kupilih mana pintu ke kamar tidur utamanya. Karena disitulah lemari besi itu disimpan. Itu pasti kamar utamanya. Ya, aku harus ke sana. Subhanallah. Kenapa ini? Kenapa? Kamu pasti dalam bahaya. Kamu pasti dalam bahaya. Ini, apa mereka bisa melihat aku? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak! Jangan! Tidak! Ampun! Tidak! Subhanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tahu nggak, 99% ibu hamil Siapapun kamu, kembalilah ke wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, kembalilah ke wujud aslimu. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Oh, jadi kamu ya yang ngerampok gaji karyawanku? Jangan! Istri saya! Ampun istri saya! Pak Kiai! Yang mencuri uang gaji itu saya, Pak Kiai! Yang iblis saya, Pak Kiai! Yang memuja monyet itu saya, Pak Kiai! Kalau mau bakar, bakarlah saya, Pak Kiai! Itulah saya, Pak Kiai! Jangan bunuh istri saya! Cukup, henti! Yang menyebabkan kita mampu menangkap dan menerima pengakuan mereka karena ayat Allah. Haruskah kita nodai keridhaan Allah dengan tindakan yang brutal dan main hakim sendiri seperti yang sudah saudara-saudara lakukan? Ya, kita menangkap mereka bukan untuk mengadili, tapi untuk diserahkan pada hukum yang berlaku di negara ini. Dengan ayat, aku bisa tuntun kalian untuk melihat keadaan anak kalian yang sebenarnya. Apa kalian mau? Satu dari mereka adalah Dion, anak kalian. Lihat yang di sana. Ya Allah, Pak.
La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Yang maha hidup terus dengan menerusnya. Yang kekal yang berdiri dengan sendiri. Allahu Akbar. Demi Allah, Allah telah jadikan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah angkat, Allah muliakan manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka merendahkan. Allah rendahkan juga mereka. Sebab mereka merendahkan dengan serendah-rendah. Apa kemuliaan? Seorang demi mendapatkan sesuatu karena persoalan hidup, lalu menghinakan dirinya menjadi binatang. Ini perbuatan musyrik. Demi Allah, musyrik itu menyekutukan Allah. An-Nisa Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain kepada siapa yang Allah suka. Ayo. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn. Dua mata, mulut yang pandai berkata-kata dan dua jalan. Apa tidak cukup buat kita untuk mencari jalan yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.